kita sebagai Gen Z harus bisa melestarikan budaya yang ada untuk tetap mengikuti zaman. Jadi banyak manfaatnya ya. betul, banyak Manfaatnya ketika mengikuti Mbak Sukoharjo ini. Setidaknya kamu lebih cepat menjadi lebih dewasa. Iya, Ya kan puji gitu ya. Tuhan. Oke, libatkan Tuhan. Tetap libatkan Karena Tuhan. mujizat itu Nyata. nyata. Saudara-saudaraku, selamat sore. Sahabat cerita sore. Pada sore hari ini kita akan berbincang tentang mimpi, keberanian, dan proses bertumbuh. Tentang seorang anak muda dari generasi Z yang masih duduk di bangku SMA. Namun, berani melangkah lebih jauh dari zona nyamannya. Di tengah anggapan bahwa Gen Z adalah dekat dengan gawai dan media sosial, tapi kini justru akan mendengar cerita tentang disiplin, budaya, tanggung jawab, dan keberanian untuk menampilkan jati diri. Sore hari ini, saya bersama Jenar, juara Mbak Sukoharjo, yang juga berhasil menembus 10 besar Mbak Jawa Tengah tahun 2025. Kita akan mendengar langsung perjalanannya dari awal ketertarikannya, tantangan yang dihadapi, hingga makna kemenangan bagi dirinya. Semoga cerita sore hari ini bisa menjadi inspirasi bukan hanya bagi anak muda, tetapi juga bagi orang tua, pendidik, dan siapapun yang masih percaya bahwa proses selalu lebih penting dari hasil. Saudara-saudaraku, mari kita semua ikuti obrolan sore ini. Selamat sore Jenar, apa kabar? Selamat sore Pak Grego. Kabar baik, puji Tuhan. Wah, cantik sekali hari ini. Amin, terima kasih. Baik Jenar, saya sempat browsing-browsing ini. Kok ada nama Jenar yang masih muda, berani mengikuti lomba-lomba seperti Mbak Sukoharjo dan sebagainya. Betul. Jenar, awal mula dari siswa ke Mbak Sukoharjo itu, apakah kamu sudah berani ikut kontes Mbak Sukoharjo itu? Awalnya bagaimana itu? Oke, jadi awal saya ikut kontes Mbak Sukoharjo itu awalnya saat libur semester, Pak. Oke. Jadi libur semester itu otomatis jadwal kegiatan saya kan minim. Ya. Jadi saya scroll HP, nonton film, nonton drakor, hanya seperti itu berulang-ulang selama libur semester. Lalu saya merasa bahwa kok gini-gini aja, kok kayak nggak ada yang spesial di hidup saya. Di situ saya mencoba untuk mencari tahu di Instagram, di grup, bahkan itu tersebar poster-poster pemilihan Mas dan Mbak Sukoharjo. Di situ saya mulai tertarik. Wah, ini kayaknya menarik deh. Apa aku harus coba ya? Di situ saya langsung tertarik. Saya bilang ke mama, "Mah, kayak aku mau coba deh. Aku udah males kayak gini-gini terus, nggak ngapa-ngapain. Pengen cari kegiatan yang baru, yang Pilih berkembang ya, yang menantang hidup saya juga. Yes. Jadi biar ada banyak pengalaman baru di hidup saya." Terus saya daftar dan juga saya mengikuti proses pendaftarannya. Di situ saya daftarnya paling akhir loh, Pak. Oh, jadi ya? iya, saya daftarnya mepet. Sebenarnya saya sudah tertarik daftar dari awal, tapi karena Belum ada keberanian. belum ada keberanian di situ, ya udahlah nanti dulu aja. Terus kok udah mepet nih. Jadi saya, "Mah, kayaknya ini udah mepet deh. Ayo buruan daftar dan ini." Saya persiapan foto, daftar, siapin kakak dan lain-lain. Lalu di situ ya sudah kirim, lalu tinggal menunggu tahap yang selanjutnya seperti itu. Wow. Jadi muncul itu dari dorongan diri sendiri ya, bukan dari guru atau dari mama gitu. Iya, dari dorongan diri sendiri karena merasa kalau banyak anggapan bahwa Gen Z yang seperti tadi hanya main di media sosial, saya wah itu nggak benar. Gen Z itu justru harus merubah dan membantu perkembangan bangsa dan negara kita. Setuju. Betul. Bagus. Lalu apa kata mama mau ikut itu? Mama sempat bilang, "Loh,
apa kamu udah siap, apa udah berani gitu. Mama sebenarnya mendukung, tapi kadang namanya orang tua pasti khawatir kan Pak. Jadi jadi mama bilangnya, Bu, tahun depan aja gitu. Tapi saya karena maunya ya tahun ini, enggak mah mau tahun ini aja. Ya nyoba wae, siapa tahu, enggak ada yang tahu takdir Tuhan. Jadi ya sudah, mama mengiyakan saja, mendukung. Ya udah kalau kamu mau daftar tahun ini ya nggak apa-apa. Mama doain, mama bantu sebisa mama sampai kamu tahap selanjutnya tuh ya lolos gitu. Wow, ya. Nah, ketika sudah mendaftar, Sinar, kamu sempat ragu atau minder nggak lihat peserta-peserta yang lain itu? Itu pasti Pak. Jadi saya sebagai siswa SMA melihat peserta-peserta lain itu sudah baik yang kerja, baik yang kuliah. Nah, terus lebih senior dari kamu ya? Iya, lebih senior dari saya. Ya. Saya tengok kanan kiri, depan belakang, kenalan. Mbak namanya siapa? Mbak namanya siapa? Kelas berapa? Kuliah di mana? Itu bayangkan yang jawab udah kuliah, udah lulus, udah kerja. Saya di situ minder Pak, kayak wah, ini pasti wawasan mereka lebih luas. Saya tahu bahwa saya sadar kalau Sukoharjo itu memang masih baru untuk saya. Tapi bagaimanapun ya sudah, percaya aja sama proses. Kalau gak ada yang gak mungkin, pasti Tuhan kasih jalan, Tuhan kasih penerangan bahwa udah coba dulu aja, gak apa-apa. Yakin sama proses diri sendiri. Kalau kamu emang percaya sama diri kamu, pasti Tuhan permudahkan jalannya. Setuju. Iya. Wow. Tapi sebelum Jenar ikut lomba, dulu-dulunya sudah pernah mengikuti prosesnya, mengikuti ikut Mbak Sukoharjo itu sudah tahu belum prosesnya? Sebelum itu tahun-tahun tahun-tahun sebelumnya ya. itu saya tahunya setelah pendaftaran Pak. Jadi saya sempat lihat di poster pemilihan itu, lalu saya mendaftar. Setelah mendaftar, dimasukkan kan itu di grup, baru saya cari-cari info, saya cari-cari di YouTube. Oh ternyata seperti ini prosesnya. Saya stalking di IG, di Instagramnya Mas Mbak itu tentang tahap-tahapnya. Oh seperti ini. Jadi saya juga harus bisa membuat gambaran nanti apa yang perlu saya siapkan, apa yang perlu saya asah, apa yang perlu saya kembangkan dalam diri saya, supaya saya di tahap-tahap pemilihan itu bisa maksimal dan memberikan yang terbaik gitu. Jadi sebelum ikut sudah kebayang dulu ya prosesnya Mbak Sukoharjo itu seperti apa, Iya. sudah kebayang. Tapi ketika nyemplung atau setelah ikut di situ, bayangannya sama enggak dengan kenyataannya? Ternyata kok sama atau ternyata kok beda gitu? Untuk bayangannya masih sama. Tapi untuk prosesnya itu beda. Saat karantina itu saya pikir ya sudah karantina, ikut materi dan ikut prosesnya aja. Tapi ternyata banyak yang diberi, banyak yang yang bikin saya kultur shock Pak. Jadi kok ini bikin, jujur saya sebenarnya capek. Kalau mengikuti karantinanya itu saya capek batin, jujur. Tapi setelah itu ya sudah, mau gimana pun jalanin aja. Wong itu juga termasuk penilaian gitu. Mentalnya pun saya di situ diuji, jadi ya harus berusaha semaksimal mungkin, tetap berdoa. Saya tetap berdoa setiap ada waktu luang di karantina itu, saya berusaha untuk berdoa, minta sama Tuhan, pasrah sama Tuhan, kasih semuanya ke tangan Tuhan biar Tuhan yang menyelesaikan begitu. Coba dijelasin dikit capeknya itu apa sih? Atau mungkin sempat putus asa waktu itu? Kalau capeknya itu lebih ke menjalaninya. Jadi saat menjalani proses karantina itu memang banyak tahap-tahap yang banyak materi-materi yang disampaikan. Jadi di situ memang capeknya lebih ke capek fisik sih Pak, karena kan harus duduk terus dari pagi, sore sampai malam. Dan di situ tidak hanya mendengarkan materi, tapi juga ada latihan untuk grand final, ada untuk persiapan bakat minat seperti itu. Jadi emang harus prepare begitu. Dan pas saya merasakan capeknya itu,
ya sudah itu hanya capek sementara. Setelah itu ya sudah enggak ada capek yang lain-lain gitu. Jadi ketika karantina ya mungkin banyak orang awam yang nggak ngerti. Iya. Anda dikasih materi, Betul. materinya nanti sebagai bahan untuk Grand final itu. Iya. Ya. Iya. Materinya kira-kira ilmu pengetahuan atau apa misalnya? Oke, untuk materi yang disampaikan itu kurang lebih ya tentang wisata yang ada di Sukoharjo. Oh, wisata. Bagaimana kita sebagai Mas dan Mbak Duta Wisata itu ikut mengembangkan, ikut mempromosikan potensi yang ada di Sukoharjo, karena banyak banyak kasus yang saya lihat itu Sukoharjo memang jarang dilirik, Pak. Betul. Iya. Padahal wisatanya itu juga nggak kalah saing gitu sama wilayah-wilayah yang lain. Jadi di situ kami juga diajarkan gimana cara kita sebagai Gen Z memanfaatkan media sosial, memanfaatkan platform yang ada untuk mempresentasikan wisata yang ada di Sukoharjo. Dan sekarang saya dan Mas Mbak yang lain itu juga sedang melaksanakan program kerja, yaitu di mana kita membuat video promosi mengenai wisata-wisata di desa Sukoharjo, seperti itu, Pak. Oke, jadi promosinya tidak hanya dilakukan secara offline saja, tapi juga mulai dengan online melalui gitu. media sosial. Betul. Oke. Apa sih Sukoharjo? Ada apa sih Sukoharjo? Oke, di Sukoharjo itu banyak sekali, Pak. Yang pertama itu ada baru saja kemarin launching ekspor ke luar negeri di Jerman. Oke, ekspor Itu apa itu? adalah rotan. Rotan. Iya, rotan hasil dari di desa wisata, salah satu desa wisata Sukoharjo, yaitu di Bagingentan. Nah, di situ kami mengikuti acara pembukaan launching rotan yang akan diekspor ke Jerman. Jadi di situ ada pengembangan di desa wisata Sukoharjo bahwa kami pun juga bisa memberi produk-produk berkualitas dari Sukoharjo itu bahkan sampai ke mancanegara. Misalnya apa produknya? Rotan itu bisa dibuat kursi, bisa dibuat pajangan, bisa dibuat meja, bisa dibuat sebagai untuk alas kasur itu, Pak, itu juga bisa. Oh, jadi ada handicraftnya. Betul. Ada untuk Handmade. mebel misalnya seperti Iya. dari sampai ke Jerman. Iya, sampai ke Jerman. Bagus juga ya. Ya, Itu yang sangat bagus. kan kalau tidak salah Sukoharjo itu banyak industri-industri juga. Betul. Ya selain di situ. Iya. Wisatanya apa? Wisata yang di Kalau sana? wisatanya kemarin saya dan Mas Mbak baru saja mengunjungi Batu Seribu, dan juga kami mengunjungi di, kalau tidak salah ya, karena itu sudah lama, kami juga mengunjungi di Jamunguter dan kerajinan gamelan. Oh, jadi wisatanya bukan Di wisata alam atau wisata apa? Kalau Batu Seribu itu wisata alam. Wisata alam. Itu Tapi wisata ada alam. wisata kita melihat kerajinan-kerajinan. Bisa penduduk melihat di sana. proses-proses. UMKM itu ya. Betul. Oke, silakan berpromosi di sini. Jenar, ketika mengikuti lomba itu ya, itu sudah mimpi sejak kecil atau mendadak gitu? Kalau bisa dibilang mimpi itu bukan mimpi, tapi juga bukan dibilang itu mendadak. Jadi itu saya anggap sebagai proses dan juga catatan baru di hidup saya, seperti itu. Jadi saya menganggap Mas Mbak Sukoharjo ini adalah jalan baru dari hidup Gen Z saya. tadi ya? Iya, jalan baru dari saya untuk melangkah lebih jauh lagi, begitu. Bagus. Tapi Jenar, di usia SMA nih ya, Iya, tanggung jawab sekolah itu kan sudah cukup berat ya. betul. Sekolahnya pagi sampai sore. Iya, Belum nanti ada Kegiatan pekerjaan rumah, lain, iya. kegiatan-kegiatan lain. Iya. Ya. Lalu apa tantangan terbesar yang Jenar hadapi selama proses ini? selama proses ini tentunya yang saya hadapi itu manajemen waktu dan mental. Nah itu. Untuk manajemen waktu, saya sebisa mungkin membuat skala prioritas, mana yang perlu saya prioritaskan, mana yang perlu saya dahulukan.
Untuk mental itu memang harus dipersiapkan karena namanya Gen Z pasti kalau berkegiatan banyak itu capek rasanya. Rasanya udahlah, inilah, itulah. Tapi bagaimanapun kalau saya sudah berani mengambil resiko, ya sudah, itu udah menjadi tanggung jawab saya. Bagaimana saya harus mengatur waktu, bagaimana saya harus memanajemen waktu supaya saya bisa memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang saya punya, seperti itu. Ya, membagi waktu sekolah kapan, Betul. membagi waktu latihan atau mengikuti kegiatan lain. Iya. Belum lagi istirahat ya. Istirahat itu kegiatan, kalau nggak cukup istirahat sakit. Iya, betul. Tantangannya juga capek ya. Betul sekali. Takut gagal. Kalau takut gagal saat proses itu mungkin sedikit karena yang sudah saya bilang tadi, kalau merasa yakin bahwa bisa gitu ya. Betul. Saya sudah melibatkan Tuhan dalam proses saya, jadi sudah pasrahkan saja sama Tuhan karena Tuhan yang ada dalam hidup kita dan pegang kendali hidup kita. Ya. Selain Tuhan yang mendukung, paling banyak mendukung siapa? Mama. Wah. Saya nggak bisa berhenti bilang kalau Mama itu pendukung terbesar saya. Ya, oke. Sampai sekarang ya. Betul, sampai sekarang, sampai detik ini. Terus ngikuti terus ya. Betul. Kamu berapa bersaudara? Saya tunggal. Oh, makanya hidup mamanya untukmu. Iya. Oke, Jenar. Waktu talent show ya. Betul. Waktu talent show. Iya. Jenar memilihkan apa? Memilih apa waktu talent show itu? Untuk talent show itu saya memilih nari, Pak. Menari. Betul, menari. Tari apa? Tari tradisional, tari modern? Kreasi tradisional dicampur dengan tari modern. Oke. Jadi tari modern dicampur tari tradisional ya. Iya. Kenapa kok pilih itu? Karena saya ingin menyampaikan pesan bahwa di kehidupan zaman seperti sekarang ini yang pastinya udah mulai modern, tentunya kita sebagai Gen Z tidak boleh melupakan apa yang dulu sudah diperjuangkan oleh leluhur kita, budaya yang ada, dan peninggalan-peninggalan yang ada. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa tari itu bisa dimodifikasi dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Di situ makanya saya mencampur tari tradisional dengan tari modern menjadi satu yang membuat filosofi seperti tadi. Oke, tolong jelaskan ya. Mencampur itu gimana? Misalnya tradisional itu kan, tari tradisional itu kan ada namanya. Saya nggak ngerti namanya. Ya. A, B, C begitu. Itu ketika prosesnya gimana? Menyatukannya itu ya. Iya. Itu prosesnya karena tari-tari yang saya bawakan itu adalah tari-tari yang sudah saya bawakan sebelumnya. Yang tari kreasi tradisional itu saya bawakan di sekolah saya bersama dengan kelompok tari saya. Di situ saya ambil dan juga saya ambil di bagian tari modern, di mana saya juga pernah belajar di studio dance saya. Nah, di situ saya jadikan satu, lalu saya mencoba mengulik dan mencoba mempelajari tarian-tarian itu lagi supaya bisa digabungkan ketika nanti tradisional berganti menjadi modern seperti itu. Dalam satu rangkaian tari. Iya, dalam satu rangkaian tari sehingga tidak mengubah filosofi yang ingin saya sampaikan itu tadi. Wow. Gitu ya. Betul. Saya juga mencipta lagu ya. Saya misalnya begini, saya pakai irama bossa nova gitu ya. Tapi ketika refrain itu saya masukkan tradisional, keroncong misalnya begitu. Jadi itu satu perpaduan. Kalau musik ya, seperti refrainnya atau chorusnya itu nanti saya kasih keroncong lah. Setelah itu kembali ke bossa nova lagi seperti itu. Itu proses saya seperti itu. Kalau tari kira-kira juga sama seperti itu enggak? Iya, seperti itu. Karena kan tari yang saya ambil sudah ada, jadi saya tinggal memecah-mecahnya lalu menjadikan jadi satu. Seperti itu saja. Lalu gamelannya gimana? Musiknya gimana? Kalau musiknya itu karena yang modern ini juga ada musik Indonesia campur Jawanya, jadi sudah ada gamelannya di situ. Gampang buat jadiin nyatu musiknya itu. Oke. Gitu. Jadi
musik utamanya tetap gamelan seperti Betul. itu ya. Iya, Tapi ditarikan dengan tari modern. betul. Asik juga itu. Iya. Ada nggak kesulitannya ketika mencampurkan antara tradisional tiba-tiba langsung ke modern, balik lagi tradisional gitu ya? Untuk kesulitannya itu bukan dalam proses menyatukannya, tapi proses latihannya. Ya. Ya, karena itu karantinanya mepet dengan unjuk bakat itu, jadi saya harus memaksimalkan dan harus memanfaatkan waktu yang tersisa. Jadi setelah pulang dari karantina, karena malamnya itu langsung unjuk bakat, jadi saya harus cepat-cepat untuk, wah ini harus diulik lagi nih koreonya, harus dirasain lagi feel musiknya ini udah bener apa belum, seperti itu. Itu kesulitan dalam saya membawakan tari, tapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar sampai tampil di unjuk bakat. Seperti itu. Berarti waktu menyiapkan tari itu tuh belum pernah ditarikan sebelum menari sebelumnya ya? Iya, Wah, jadi itu sesaat betul. pada saat waktu yang sesingkat-singkatnya Betul, itu waktu yang sesingkat-singkatnya. kamu menciptakan tarian modern dan tradisional yang seperti itu. Ya. Wah, luar biasa. Ya. Jadi kalau tari yang tradisional dan modern itu, apakah itu jenar banget itu? Ya, itu saya banget karena tadi saya sudah bilang bahwa yang dari tradisional sama modern itu saya ambil dari apa yang pernah saya pelajari. Di situ menjadi bukti bahwa itu menjadi representasi diri saya dan representasi Gen Z bahwa kita harus tetap melestarikan tradisional dan mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu. Oke, bagus sekali. Saya yang heran begini loh. Sementara teman-temanmu ya sukanya hip hop dan sebagainya, tapi kamu masih mau menarikan tari tradisional yang itu kan langka yang seperti itu. Ya, puji Tuhan. Lalu apa ketika jenar menarikan tari modern dan tradisional itu digabungkan menjadi satu? Respon juri bagaimana saat itu? Puji Tuhan, respon juri dan penonton positif. Jadi saya merasa bahwa apa yang saya tampilkan itu sudah sampai pesannya ke penonton dan juri. Seperti itu. Jadi yang saya terima itu sangat-sangat positif. Sangat-sangat positif. Betul. Ya. Itu poin plus buat itu ya. Iya, puji Tuhan. Oke. Sebagaimana menyanyi ya. Menyanyi itu jelas ada syairnya. Betul. Syair itu mengandung pesan-pesan yang nyata yang sudah tertulis ya. Tari sebetulnya kan juga ada pesan-pesan apa yang ingin dipesan oleh si penari itu kepada audiens itu. Apa yang saat itu kamu pesankan kepada audiens tentang tarimu itu? Yang saya pesankan kepada audiens mengenai tari tradisional dan modern saya ini, saya mengajak bahwa sebisa mungkin kita tetap menjaga apa yang leluhur kita dulu pernah jaga. Jadi jangan pernah meninggalkan budaya yang ada untuk mengikuti perkembangan zaman. Tapi kita sebagai Gen Z harus bisa melestarikan budaya yang ada untuk tetap mengikuti zaman. Jadi selama perkembangan zaman ini masih ada, kita jangan melupakan apa yang pernah ada budaya kita, terus tarian kita, adat kita, semuanya jangan pernah dilupakan seperti itu. Oke, ini lalu hubungannya dengan pengumuman pemenang ya. Ya. Itu berapa kali sih misalnya ambil 10 besar atau ambil berapa besar gitu, berapa kali pengumuman itu? Kalau pengumuman itu langsung diambil 6 besar, jadi 3 pasang. Iya, 3 pasang. Perempuan, 3 laki-laki. Itu pertama. Lalu setelah itu? Setelah itu diberi pertanyaan, lalu setelah itu 6 besar menjadi berapa habis itu? Sudah, itu 6 besar. Oh, cuma 6 besar. Iya, jadi 6 langsung besar. final itu ya. Betul, langsung penentuan 1, 2 dan 3. Iya. Ya. Nah, saat pengumuman pemenang itu yang benar-benar Jenar rasakan apa? Karena baru pertama kali ikut Putri kan. Mbak ya namanya. Iya, Mbak Sukoharjo. Sukoharjo. Apa yang kamu rasakan? Deg-degan? Yang atau pasrah atau yakin? Kalau untuk yang saya rasakan itu sebenarnya aneh, Pak. Aneh? Iya, aneh. Pas saya dipasang mahkota itu saya rasanya ya itu kayak mimpi, Pak.
Betul. Kok bisa ya? Gitu? Karena iya kok bisa. Heeh. Ini beneran nggak? Ini wah ini bohong ini, nggak mungkin ini. Iya. Jadi saya euforianya itu diam. Karena saya merasa aneh dan belum bisa memproses apa yang terjadi saat itu. Tapi setelah saya maju ke depan, lalu dipasangi mahkota, di situ langsung saya merasa, oh berarti saya sudah memang ditobatkan sebagai Mbak Sukoharjo saat itu. Dan di situ saya langsung merasa bersyukur lah, saya langsung merasa legowo rasanya. Karena melihat proses dan perjalanan yang saya lalui itu pun juga nggak mudah. Melihat bahwa saya yang paling muda saat mengikuti karantina, saya satu-satunya anak SMA perempuan yang berhasil lolos Mas dan Mbak Sukoharjo itu, saya merasa kuasa Tuhan benar-benar luar biasa. Gitu. Jadi mungkin ketika mengikuti itu bukan targetnya menjadi juara, enggak gitu ya? Iya. Mungkin saya ingin menjadikan itu sebagai pengalaman baru bagi saya, seperti itu. Luar biasa. Sekali ikut langsung menang. Puji Tuhan. Detik-detik sebelum dipanggil. Ya. Ya. Gimana itu menunggu, rasanya gimana itu? Saya kalau melihat di TV itu kalau pengumuman itu orang gelisah, ada yang ketawa, ada yang pegang-pegang dan sebagainya, itu gimana detik-detik itu? Detik-detik dipanggil itu saya yang ada merasa pasrah. Karena banyak orang percaya bahwa saya belum pantas mungkin menyandang gelar Mbak Sukoharjo tahun 2025 ini. Banyak, tapi karena saya sudah melihat proses saya dan perjuangan saya melihat keringat yang saya curahkan saat mengikuti Mas dan Mbak Sukoharjo itu, ya sudah, saya pasrah. Saya libatkan Tuhan, saya tetap dalam hati sebut, Tuhan kalau memang ini rencana dari kamu, ya sudah terjadilah. Tapi kalaupun memang tuh bukan, saya pun percaya Tuhan pasti persiapan yang terbaik dan ada rencana yang lebih baik jauh di depan sana gitu. Enak ya kalau sudah berserah gitu, jadi nggak ada mentalnya itu enggak. Iya. Ya. Kalau belum jadi juara ya memang Tuhan belum mengendaki Jenar jadi juara kan. Itu jadi nggak semeleh gitu ya, berserah gitu ya. Nah, reaksi pertama setelah dinyatakan menang, siapa orang pertama yang Jenar ingat saat itu? Mama. Wah, sudah saya tembak itu pasti Mama. Tetap Mama. Kenapa nggak Papa? Karena Mama itu yang nemenin saya proses dari awal sampai akhir. Kalau Papa itu ya selip-selip dikit. Selip-selip dikit aja. Oke, selanjutnya setelah Jenar ini resmi menjadi Mbak Sukoharjo, ya. Pengalaman apa yang paling membekas sampai hari ini? Yang paling membekas saat ini adalah tentunya saya menjadi Mbak Sukoharjo tahun 2025 ini yang menjadi langkah saya untuk bisa membawa nama Sukoharjo lebih dikenal. Dan pengalaman yang paling berkesan itu ketika saya berkesempatan bersama Mas Mbak yang lain mempromosikan Sukoharjo ke Bali. Ke Bali? Betul, ke Bali. Wow, berani amat. Di situ kami saling sharing, di situ kami saling diskusi tentang wisata-wisata di Bali dan di Sukoharjo itu ada apa aja. Di situ saya merasa wow, terpukau dan kagum rasanya bisa ke Bali dan membawa nama Sukoharjo ini semakin dikenal banyak orang. Ketika ke Bali itu, kegiatan yang membuka wawasan itu bertemu siapa saja itu? Ketika di Bali itu yang membuat wawasan saya lebih luas adalah tentunya bertemu dengan duta-duta wisata dari Bali. Di situ ternyata tidak hanya wisata-wisata yang selama ini saya tahu, tapi ternyata banyak wisata-wisata lain di Bali itu yang wow, lebih. Ternyata ada hidden gem-nya. Apa yang dihiddenkan itu? Kalau itu, saya sudah lupa deh Pak. Karena sudah lama, jadi ya saya merasa senang karena bisa bertemu dengan mereka dan
tentunya selama saya bertugas sebagai Mbak Sukoharjo ini tidak hanya orang-orang di berbagai wilayah, duta-duta wisata di berbagai wilayah yang saya temui, tapi saya juga berkesempatan untuk mendampingi Bupati dan Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati juga ketika bertugas, dan juga saya bertemu banyak orang yang mengubah cara pandang saya mengenai wisata seperti itu. Oke, bangga ya bisa ketemu. Bangga sekali. Pejabat-pejabat Betul, bisa merasa menemani terhormat. Ibu Bupati atau mungkin Pak Bupati atau Betul. Wakil Bupati dan sebagainya. Nah, setelah mengikuti kontes tersebut ya, setelah mendapatkan materi, setelah jadi duta wisata kemana-mana itu, Betul. hal yang mengubah cara pandang Jenar tentang dirimu sendiri itu apa? Mestinya tambah wawasan kan? Iya. Yang pastinya yang mengubah cara saya melihat dunia itu adalah tanggung jawab yang pasti. Tanggung jawab dan juga konsistensi dalam menjalankan kegiatan seperti itu. Ya. Lalu apa arti tanggung jawab setelah menyandang gelar Mbak Sukoharjo ini? Tanggung jawabmu apa itu? Ya kan, konsekuensi kan? Betul, itu termasuk konsekuensi, di mana tanggung jawab itu menurut saya adalah proses dan menjadi bukan hanya senang karena bisa menyandang gelar seperti ini, tapi juga menjadi konsekuensi bahwa tugas kamu ini adalah membawa nama Sukoharjo. Jadi setiap langkah saya membawa nama Sukoharjo, dan itu menjadi tanggung jawab saya untuk bisa mengubah dalam sikap, dalam tata cara saya bicara, saya berperilaku dengan orang, saya berkomunikasi dengan orang, seperti itu. Itu menjadi tanggung jawab saya bahwa saya harus mampu mengubah diri saya karena saya sudah membawa nama Sukoharjo ini. Oke, jadi banyak manfaatnya ya. Betul, banyak manfaatnya ketika mengikuti Mbak Sukoharjo ini. Setidaknya kamu lebih cepat menjadi lebih dewasa. Ya kan gitu ya. Baik, bagaimana cara bertutur kata, sikap dan sebagainya itu ya. Oke. Lanjut. Setelah Sukoharjo, betul, Jenar merambat ke Jawa Tengah. Nah, gimana itu ceritanya? Kok bisa ikut langsung ke Jawa Tengah itu, Pak? Memang prosesnya begitu dari daerah tingkat 2 dulu, setiap kabupaten, kemudian masuk ke provinsi Jawa gitu. Tengah. Betul. Di situ prosesnya justru lebih singkat, Pak, karena kami hanya karantina 2 hari 1 malam. Dan untuk mempersiapkannya mepet, kalau bisa dibilang mepet. Karena kami harus menyiapkan banyak hal untuk ke Jawa Tengah, dan Jawa Tengah itu tentu penilaiannya lebih ketat dan lebih kalau bisa dibilang ya sulit untuk di Jawa Tengah itu. Tapi saya dan pasangan saya, Mas Calvin, itu berusaha untuk memberikan yang terbaik, berusaha untuk lebih baik dari tahun sebelumnya. Jadi kami bersyukur dan saya merasa terberkati karena pada final itu saya bisa menyandang top 10 Mbak Jawa Tengah. Pesertanya berapa, Mbak, semua? Berapa? Kurang lebih 66 orang. 66 orang dari 33 kabupaten ya. Betul. 66 temu 10 besar. Betul. Bagus. Puji Tuhan. Maknanya apa pencapaian itu bagi kamu, Jawa Tengah? Makna pencapaian itu bagi saya adalah bukti bahwa segala proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Saya merasa bahwa proses saya belum sepenuhnya maksimal, tapi dengan mencapai top 10 Mbak Jawa Tengah itu menjadi bukti bahwa hasil itu tetap ada ketika kamu percaya pada prosesnya. Prosesnya yang penting. Betul, sekali yang itu penting ya. Prosesnya. Hasil itu mengikuti proses ya. Betul. Lalu Jenar, apa perbedaannya mengikuti lomba itu? Level Sukoharjo dan level Jawa Tengah itu perbedaannya di mana? Perbedaannya tentunya penyampaian materi dan juga tes-tes yang diadakan. Untuk tes di
Sukoharjo dan tes di Jawa Tengah itu saya akui lebih sulit di Jawa Tengah karena ini menyangkut dengan provinsi yang nantinya akan menjadi wakil untuk mengikuti duta wisata di Indonesia seperti itu. Jadi untuk penilaiannya memang ketat dan berat kalau bisa dibilang. Begitu. Materinya juga makin lebih banyak ya. Betul. Karena bukan hanya Sukoharjo saja, tapi Jawa Tengah tapi ya. se-Jawa Tengah 33 kabupaten. Ya. Jadi masalah materi lagi. Kalau tadi Mbak Sukoharjo tentu saja materinya di Kabupaten Sukoharjo ya. Betul. Kalau Jawa Tengah itu materinya apa itu kira-kira? Materinya itu juga sama seperti yang di Cuma Sukoharjo. kotanya beda-beda. Betul. Kami lebih kalau di Jawa Tengah itu lebih pada presentasinya. Jadi bagaimana kami bisa mempresentasikan wilayah kami, kabupaten kami kepada provinsi. Sehingga nantinya provinsi yang menilai terkait penyampaian presentasi kami seperti itu. Oh, dari presentasi tetap ketika Jawa Tengah Jenar mewakili Sukoharjo ya, tidak menyiapkan untuk Jawa Tengah untuk lari ke nasional gitu, tingkat nasional enggak gitu. Betul, tetap kabupaten ke provinsi terlebih dahulu seperti itu. Jadi presentasi. Betul. Lebih banyak presentasi lebih apa banyak presentasinya ya. Karena untuk materi-materi tentang wisata itu sudah disampaikan di Sukoharjo, jadi itu bisa menjadi bekal untuk mempersiapkan di provinsi seperti itu. Oh, jadi mereka mempresentasikan kabupaten mereka masing-masing. Betul, iya. Lalu, apa tekanan dan ekspektasi yang dirasakan pelajaran terpenting dari ajang ini? Apa itu? Pelajaran terpenting yang saya ambil dari ajang ini. Ajang lomba itu tuh apa? Oh ya. Untuk pelajaran terpentingnya banyak, Pak. Kalau bisa dibilang banyak, ya banyak karena saya bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk tidak hanya mempresentasikan wisata di Sukoharjo, tapi saya juga berkesempatan untuk bertemu orang-orang hebat, orang-orang yang memiliki potensi di wilayah mereka masing-masing, sehingga tidak hanya menambah relasi, tapi saya juga di situ mendapat pelajaran bahwa kalau kamu berani melangkah berarti banyak hal yang menunggu kamu. Jadi saya merasa bahwa pilihan saya mengikuti ajang ini itu tidak salah. Karena memang berarti memang sudah jalan saya untuk bisa menambah koneksi dan menambah wawasan saya terkait wisata yang ada di Sukoharjo, di berbagai wilayah, bahkan di provinsi hingga di Indonesia seperti itu. Bagus. Jenar. Ya. Terakhir pertanyaan. Pesan apa untuk Gen Z yang masih ragu-ragu untuk bermimpi? Pesan saya untuk Gen Z yang masih ragu-ragu terkait jati diri mungkin. Jati diri, bingung mau ngapain. Jangan ragu sih kata saya. Karena kita harus percaya bahwa kita bisa menemukan jati diri kita. Kalaupun masih ragu, masih gak tahu arahnya kemana, jalannya kemana, libatkan Tuhan. Selalu libatkan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya bahwa setiap hidup teman-teman Gen Z itu ada mukjizat Tuhan nyata dalam hidup kalian. Dan saya percaya bahwa kita semua bisa menjadi bintang dan kita bisa menjadi Gen Z yang tidak hanya dikasih stigma main gadget aja, tapi juga bisa membantu perkembangan wisata, perkembangan potensi, perkembangan yang ada di Indonesia untuk bisa maju dan bisa membawa Indonesia lebih dikenal oleh banyak negara seperti itu. Oke, libatkan Tuhan. Tetap libatkan karena Tuhan. Mukjizat itu nyata. Oke. Amin. Terima kasih Jenar. Terima kasih sudah Pak Viko. cerita banyak di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Oke. Saudara-saudara, dari cerita Jenar hari ini kita belajar bahwa menjadi muda bukan alasan untuk menunggu, tetapi kesempatan untuk bertumbuh. Dan prestasi itu tidak lahir dari bakat besar, melainkan dari keberanian mencoba, kemauan belajar, dan kesediaan melewati proses dengan jujur. Semoga cerita ini mengingatkan kita semua bahwa setiap generasi punya caranya sendiri untuk berkarya.
Dan tugas kita bukan membandingkan, tetapi memberi ruang agar mereka bisa berkembang. Terima kasih sudah menemani cerita sore hari ini. Sampai jumpa di obrolan berikutnya dengan cerita-cerita yang menguatkan dan memberi harapan. Salam sehat dan semangat bisa!